Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik yang baru dan menarik. Nah, di sini Kang Kumis kembali akan menemani Anda. Tentunya kita masih sedikit berbicara mengenai seputar perselingkuhan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan di video atau di channel Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan menanggapi beberapa ungkapan yaitu mengenai ciri-ciri istri atau wanita pernah tidur dengan pria lain. Di sini sebagai tanda awal biasanya orang tersebut itu sering keluar sendirian. Tentunya ketika ditanya suaminya, dia punya 1000 alasan yang bisa menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang dianggap bisa membenarkan kecurigaan suaminya. Kemudian yang berikutnya biasanya wanita seperti itu semuanya serba privasi. Artinya hampir 80% hidupnya dihinggapi kerahasiaan atau diselimuti rahasia. Nah, tentunya di sini harus kita pahami bahwa kerahasiaan itu adalah kerahasiaan mungkin tentang perjanjiannya dengan pria lain. Semuanya serba privasi termasuk alat komunikasi. Ini sangat maklum atau bahkan mungkin ini adalah akibat kurangnya komunikasi dengan suami. Sehingga apapun yang dilakukan oleh istri tidak terdeteksi secara dini oleh suami. Ini adalah merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Kemudian, ketika suami menginginkan hubungan suami istri sebagaimana layaknya hidup rumah tangga, mereka atau dia banyak menolak keinginan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Ketika didesak, dia akan emosi, ya. Tingkat emosinya sangat tinggi, ya. Karena di sisi lain dia sudah merasa puas berhubungan dengan pria yang ada di luar sana. Ini jelas. Jadi ini terjadi lagi dan di sini kejenuhan atau ingin mendapatkan hal yang baru menjadi alasan setiap perselingkuhan. Kemudian ketika dia mau, ini tentunya ada perbedaan yang cukup mengejutkan, yaitu perbedaan gaya atau variasi hubungan suami istri. Tentunya ini adalah hal atau sesuatu, ya, yang dilakukan ini gayanya adalah gaya selama dia mengikuti gaya pria yang ada di luar sana. Nah, dengan perbedaan gaya inilah dia mungkin merasa sedikit puas, ya, merasa sedikit punya variasi baru. Nah, ini adalah hal yang harus Anda sikapi, bahwa sering kali saya katakan, ayo kita melakukan inovasi dalam segala hal dengan tujuan menyenangkan pasangan, tidak lebih, ya. Jadi dalam gaya hubungan ranjang pun tentunya kita dituntut untuk selalu bervariasi. Ini yang harus kita lakukan, karena sudah sering saya katakan bahwa hal tersebut adalah bukan hal yang remeh. Ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pasangan kita berpaling muka. Kemudian selanjutnya dia berani tampil beda. Ada lagunya juga bahwa
Tidak biasanya pakai minyak wangi, sekarang dia pakai minyak wangi. Ini salah satu bahwa apapun yang dia lakukan, sayangnya apa yang dilakukan ini adalah bukan untuk pasangan tercinta di rumah, melainkan untuk seseorang yang ada di luar sana. Ini. Kemudian kembali lagi, sudah saya katakan tadi, emosionalnya sangat tinggi. Karena di sini tentunya ketika orang sudah jenuh dengan siapapun, jangankan mendengarkan kata-katanya, ya, jangankan mendengarkan kata-katanya atau ucapannya, melihat orangnya saja sudah bosan. Jadi ketika melihat orangnya sudah bosan, apapun yang orang katakan itu tidak akan ia gubris, ya, tidak akan diperhatikan. Ketika misalnya suami ngomong seperti ini, seperti itu, dia tidak akan perhatikan itu, ya, karena selama ini dia sedang tercurah dengan seseorang yang ada di luar sana. Itulah beberapa ungkapan yang biasanya ungkapan-ungkapan ini disampaikan kepada beberapa konsulat rumah tangga yang memang biasanya para pelaku seperti itu jujur mengatakan apa adanya. Bahkan yang lebih mengerikan itu kan ketika dia berani mengatakan kepada pasangan yang di luar sana bahwa ternyata kamu lebih hebat dari yang di rumah. Nah, ketika seorang istri sudah bicara seperti itu adalah sudah sedikit melenceng sebetulnya. Tapi ketika kita bicara puas, memang orang lain tidak bisa mengukur seberapa kepuasan seseorang kecuali para pelakunya. Jadi kepuasan itu kan relatif. Jadi kepuasan seperti apa yang ingin mereka dapatkan. Nah, ini yang bisa dijadikan khususnya para suami. Jadikanlah kepuasan seperti apa yang mereka inginkan. Jadikanlah ini tolak ukur dalam kehidupan rumah tangga. Jadi artinya kita tahulah, ya. Kita tentunya sebagai pasangan tahu sejauh mana kebahagiaan seorang istri, kepuasan seorang istri ketika kita sedang sama-sama melakukan hubungan suami istri. Nah, kembali lagi, yuk kita jaga keluarga kita, yuk kita ciptakan beberapa hal yang kira-kira bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Apapun wajar kita lakukan atau harus kita lakukan untuk memaksimalkan harmonis dalam keluarga kita. Tentunya kita semua juga tidak ingin istri kita ditenturi orang lain, apalagi teman atau tetangga. Yuk jaga istri kita masing-masing. Terima kasih.